Pernahkah kamu mencintai seseorang yang tak disetujui dunia? Tulis di kolom komentar dan mungkin kisahmu bisa kami ceritakan berikutnya. Apakah cinta sejati butuh usia yang sama? Video ini menceritakan kisah nyata tentang Ayu, gadis muda berusia 26 tahun, yang jatuh cinta pada Pak Rendra, pria 53 tahun yang menyimpan luka masa lalu. Kisah ini bukan hanya tentang cinta beda usia, tapi tentang bagaimana dua jiwa yang hancur saling menyembuhkan. Dari rahasia masa lalu, tekanan keluarga, hingga akhir yang tak terduga, cerita ini akan menggugah hatimu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita mengharukan lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan. Namaku Ayu, usia 26 tahun. Banyak orang bilang aku punya masa depan cerah. Cantik, cerdas, dan punya pekerjaan tetap di Jakarta. Tapi siapa sangka, di balik senyumku ada luka yang tak pernah sembuh. Aku kehilangan ibu saat usia 12, dan hidup dengan ayah yang dingin seperti es. Sejak kecil, aku haus kasih sayang. Mungkin itu sebabnya aku jatuh cinta pada seseorang yang tak biasa. Rendra, pria berusia 53 tahun. Aku pertama kali bertemu Pak Rendra di sebuah komunitas relawan yang mengajar anak-anak jalanan. Ia datang sebagai pembicara tamu, membawakan materi tentang hidup sederhana dan makna memberi. Waktu itu, aku hanya melihatnya sebagai sosok yang menginspirasi. Tapi dari pertemuan demi pertemuan, aku mulai menyukai caranya bicara, caranya mendengarkan, caranya melihatku seolah aku benar-benar ada. Tak seperti pria-pria seusia aku yang selalu terburu-buru dan penuh ambisi, Pak Rendra tenang. Dia tak pernah memaksa, tak pernah menuntut, hanya hadir, menyimak, dan menenangkan. Suatu malam, setelah sesi relawan selesai, aku menceritakan tentang ayahku yang kasar, dingin, dan bagaimana aku selalu merasa sendirian. Pak Rendra hanya diam, lalu berkata pelan, "Selama 2 tahun, kami menjauh. Aku pindah ke Bandung, membangun hidup baru, tapi hati tetap tertinggal di Jakarta, pada seseorang yang tak pernah sepenuhnya pergi." Lalu pandemi datang. Ayah sakit keras. Dan siapa yang datang menemaniku ke rumah sakit? Bukan siapa-siapa selain Pak Rendra. Ia datang diam-diam hanya berkata, "Aku tahu kamu butuh aku dan aku akan selalu datang." Ayah akhirnya melihat siapa Rendra sebenarnya. Pria yang lebih banyak memberi daripada meminta. Pria yang mencintaiku dengan cara yang lembut tapi dalam. Saat ayahku mengembuskan napas terakhir, ia memegang tangan Rendra dan berbisik, "Jaga dia, lebih baik daripada aku pernah menjaganya." Akhir yang tak terduga, 2 bulan kemudian, kami menikah. Bukan pesta mewah, hanya akad sederhana di taman yang dulu sering kami datangi. Tidak semua orang hadir, tapi semua yang penting ada. Kini, aku menulis cerita ini sambil melihat Rendra yang sedang menyiram bunga. Rambutnya mulai putih semua. Tapi bagiku, ia tetap lelaki paling tampan di dunia. Ia bukan cinta pertamaku, tapi ia akan jadi cinta terakhirku. Karena terkadang, yang memahami luka kita bukan yang seusia, tapi yang pernah terluka lebih dulu. Selama 2 tahun, kami menjauh. Aku pindah ke Bandung, membangun hidup baru, tapi hati tetap tertinggal di Jakarta, pada seseorang yang tak pernah sepenuhnya pergi. Lalu pandemi datang. Ayah sakit keras. Dan siapa yang datang menemaniku ke rumah sakit? Bukan siapa-siapa selain Pak Rendra. Ia datang diam-diam hanya berkata, "Aku tahu kamu butuh aku dan aku akan selalu datang." Ayah akhirnya melihat siapa Rendra sebenarnya. Pria yang lebih banyak memberi daripada meminta. Pria yang mencintaiku dengan cara yang lembut tapi dalam. Saat ayahku mengembuskan napas terakhir, ia memegang tangan Rendra dan berbisik, "Jaga dia, lebih baik daripada aku pernah menjaganya." Akhir yang tak terduga, 2 bulan kemudian, kami menikah. Bukan pesta mewah, hanya akad sederhana di taman yang dulu sering kami datangi. Tidak semua orang hadir, tapi semua yang penting ada. Kini,
Aku menulis cerita ini sambil melihat Rendra yang sedang menyiram bunga. Rambutnya mulai putih semua. Tapi bagiku, ia tetap lelaki paling tampan di dunia. Ia bukan cinta pertamaku, tapi ia akan jadi cinta terakhirku. Karena terkadang yang memahami luka kita bukan yang seusia, tapi yang pernah terluka lebih dulu.